maka ya akan begitu-begitu terus. Tetapi ketika kita melakukan perubahan dengan tangan kiri itu memang sedikit sulit untuk menuju yang sama gitu Pak. Tapi dengan pembiasaan itu mungkin akan menjadi bisa. Itu aja Pak. Terima kasih. Pembiasaan menghadapi tantangan ya. Ada lagi? Melalui tahap-tahapan Pak. Jadi di sini kalau kita ini tadi dengan contoh yang kecil ya Pak ya, tanda tangan kita, karena kita sudah hari-hari ini tanda tangan, sudah hafal lah istilahnya kita tanda tangan ini. Jadi kita akan melakukan perubahan ke anak murid atau ke lingkungan sekitar kita, harus sabar juga Pak untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kita inginkan. Itu Pak. Menghadapi yang baru ini, ya mau tidak mau kita harus berusaha, berlatih, kemudian saling sharing dengan yang lebih tahu, sehingga kebiasaan paradigma lama itu ya pelan-pelan kita tinggalkan. Terima kasih. Karakteristik yang akan kita bentuk, kemudian nanti akan membuat suatu keindahan anak-anaknya nanti mencapai cita-citanya, bisa saja dengan mendapat hasil belajar yang sesuai yang mereka inginkan, dan nantinya anak-anak berbahagia, belajar dengan gurunya itu bahagia gitu Pak. Terima kasih. Itu sebiji bunga, sedangkan sebiji bunga itu kita tabung dalam pot tersebut, terus kita sirami setiap hari. Sedangkan kita sirami itu tumbuhnya bunga itu berbeda-beda. Jadi insya Allah apabila kita menyirami mereka dengan baik, dengan kasih sayang, dia akan tumbuh menjadi bunga yang indah, yang akan menyinari dunia ini. Tidak hanya secara akademik saja, kalau kami ingin di SDP, secara akhlaknya, pembiasaan kesehariannya itu harus lebih baik lagi. Jadi keberhasilan anak itu tidak hanya diujian dari potensi anak sendiri, tapi juga dari gurunya. Nah, jadi insya Allah anak-anak ini masih bersih, kemana kita arahkan, maka disitulah mereka akan menjadi sesuatu yang berguna tentunya bagi masyarakat. Mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi gimana sebenarnya dunia itu, dimulai dari sikap dan akhlak anak tersebut. Jadi saya masih tertarik dengan filosofi tadi, semakin merunduk semakin berisi. Webinar kita narasumbernya lakukan, gitu kan? Ya, kalau bisa memang nasional kita. Ternyata yang kita lakukan kemarin, saya ada Bapak Ibu tuh, kami berbagi. Menjawab untuk kami dari SD 001 Bilang Utara sudah mempunyai kobel dan sudah terdaftar di PMM. Cuman untuk jadwalnya kami belum didaftarkan di PMM. Kami dimulai pada bulan Februari. Itu baru 3 orang yang aktif melakukan PMM. Alhamdulillah sampai sekarang sudah lebih dari 28 guru. Itu sudah 20 guru yang kalau login udah semuanya 100%. Kemudian untuk aksi nyata topik 1, 2, 3 sudah lebih dari setengahnya. Mungkin itu saja. Adalah tentang penokohan. Jadi sebelum saya melontarkan apa itu penokohan, bagaimana sifat-sifat dalam penokohan itu, saya berikan drama pada anak-anak, dia memperagakan. Ternyata dari situ dia lebih cepat menangkap, oh ternyata antagonis itu begini, protagonis itu begini. Jadi daripada kita yang menerangkan, ternyata lebih cepat anak itu dengan dia melakukan secara langsung. Itu Pak, terima kasih. Sesuai pertanyaan, ini pengalaman ya Pak. Jadi untuk urusan membaca, kebetulan saya mengajar di kelas 4. Jadi waktu awal mengajar itu, saya membuat mapping atau pemetaan dalam hal kemampuan literasi anak. Jadi anak itu saya suruh masing-masing seluruhnya membaca 1 paragraf saja. Nah dari situ saya dapati hasil mappingnya, ada anak yang belum lancar membaca, ada anak yang sudah lancar membaca,
ada anak yang sudah lancar membaca dan mengetahui apa yang dibaca. Yang paling komplit yang sebelumnya tadi ditambahkan bisa mengambil kesimpulan. Jadi dari 4 tahapan atau 4 perbedaan mapping itu saya ambil tindakan masing-masing, yaitu berupa penguatan. Penguatannya sesuai dengan kemampuan anak tadi. Demikian Pak. Hatinya supaya dia mau mengikuti seperti yang lainnya. Jadi harus pelan-pelan dari hati ke hati. Jadi tidak langsung misalnya A langsung kamu harus A supaya seperti ini, tidak. Kalau dari pengalaman pribadi ya. Kalau gambar kedua di situ untuk anak yang pertama dan kedua sudah sesuai keinginan gurunya, sedangkan anak ketiga belum sesuai keinginan gurunya dan dia memaksakan diri harus sesuai mindset gurunya. Itu juga menurut saya kurang tepat. Jadi anak tersebut harus kita bimbing. Memang masing-masing anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, keinginan berbeda, caranya pun berbeda-beda. Jadi dalam satu kelas kita tidak bisa memperlakukan anak itu sama saja. Jadi kayak saya di kelas terus terang antara si A, si B, anak ini gimana, kemarin gimana, ya harus kita sesuaikan. Itu saja. Ini menggambarkan adanya tindakan yang sama, harus sama persis. Sementara kita punya karakter, punya sifat yang berbeda, sehingga memerlukan tindakan yang berbeda juga. Sementara di gambar tersebut itu proses dan hasilnya harus sama. Sementara itu tidak bisa dilakukan oleh anak-anak kita, untuk kita sendiri juga tidak bisa. Kemudian yang kedua itu gambar tentang persepsi. Ketika gurunya memiliki persepsi A, maka anak diharuskan memiliki pemikiran yang sama. Sementara kita manusia ini punya sudut pandang berbeda dalam membahas suatu permasalahan. Ini yang disebut dengan problem basic PDBL ya kalau kita ini. Jadi mereka melihat permasalahan itu bukan PDBL problem ya, problem basic soal. Jadi di situ mereka memandang permasalahan itu seperti apa. Jadi tidak bisa kita menyamakan cara pandang kita dengan kenaan harus sama, tidak boleh. Jadi mereka punya sudut pandang bagaimana selama itu masih bisa dan menyelesaikan suatu permasalahan masih normal, mungkin itu bisa kita arahkan. Dan di situ, enggak mungkin. Setidaknya kalau anak-anak itu pengen berkembang, dia harus tahu semua. Dia harus belum menggali yang ini. Oh, ternyata ini bagus juga. Sedangkan di daerah saya cuma adanya ini. Tapi rasa keingin tahu dia pengen yang itu. Jadi kalau menurut saya itu salah. Jadi alasannya ya karena dia perlu pengembangan juga. Kalau berbicara di situ saya lihat perbedaan lingkungan ekosistem sekolah. Jadi dia cuma melihat dari sekolahnya yang ada atau di lingkungannya yang ada cuma seperti itu. Jadi kalau dia anak itu ingin berkembang, setidaknya dia perlu melihat ke arah yang lain lah. Ya mungkin di satu bidang ini perikanan misalnya kan, ya ini pertanian. Setidaknya dia harus tahu juga gitu. Jadi menurut saya itu salah. Dia harus berkembang. Yang salah juga itu bisa salah. Tapi dalam hal ini yang perlu kita luruskan dalam mengajar, kita jangan sampai lari dari CP-nya itu, capaian pembelajaran itu. Jadi kita sudah ada rambu-rambunya, namun kita perlu yang namanya beradaptasi dengan lingkungan satuan pendidikan, karena kondisi satuan pendidikan juga berbeda-beda. Seperti di sini internet nggak ada, kita mau ngajarkan pakai Google ya susah juga gitu. Makanya kita harus sesuaikan. Terus kondisi siswanya juga beda-beda, makanya kita butuh yang namanya beradaptasi. Apalagi orang tuanya yang memang mungkin HP aja minim gitu. Terus kita mau belajar pakai IT gitu kan agak susah gitu.
Jadi memang, tapi jangan lupa kita harus mengikuti rambu-rambu yang sudah ada pada JP. Dari pertanyaan tersebut, kata kuncinya itu kan adaptasi. Jadi apakah benar atau salah kita harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu? Menurut saya benar, harus diadaptasi dulu. Karena setiap lingkungan dan ekosistem sekolah itu pasti berbeda-beda. Ada yang tadi seperti Bapak bilang, ada yang di pesisir, ada yang di kampung, ada yang di kota. Jadi setiap apapun kurikulum yang kita terima itu harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Itu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar untuk P5 gitu ya. Tapi salah satunya dari P5 itu kita mengajarkan anak untuk kita juga tahu potensi anak, mengajarkan anak untuk kreatif, mengajarkan anak untuk mandiri, dan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Jadi dengan adanya P5 ini, proyek penguatan profil Pancasila ini, kita mengajarkan anak banyak hal. Dan kita sebagai guru juga jadi tahu potensi anak seperti apa. Kita bisa membimbing mereka seperti apa yang mereka mau. Gak semua anak suka menari, gak semua anak suka menyanyi, tapi di antara mereka ada yang suka menggambar, ada yang suka menyanyi, ada yang suka menari, bagus narinya berbeda dengan teman yang lain. Tapi ada anak yang sama sekali gak suka, ya semuanya gak suka, tapi dia sukanya membaca buku cerita gitu ya. Nah dari situ kita tahu potensi setiap anak. Dan kita pun akhirnya dengan adanya Merdeka Mengajar ini, kita jadi tahu bagaimana kita menjadi seorang guru yang merdeka mengajar kepada anak-anak. Kalau dulu kita harus seperti kurikulum kan Pak, seperti buku yang diajarkan itulah gitu. Kita paksakan anak seperti itu gitu. Tapi sekarang kita belajar bagaimana kita membawa anak menjadi dirinya sendiri, membawa anak semakin mandiri, semakin mengerti, dan semakin mereka menjadi pribadi yang tentu punya karakter yang baik. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, saya Francisca. Kalau saya P5 itu adalah mengajarkan tentang sosial untuk anak-anak saya. Jadi kebersamaan dalam bekerja sama, melihat ya, memperhatikan dan membimbing anak-anak untuk bekerja sama gitu. Karena ada beberapa anak yang rajin gitu ya, yang dia bekerja sekalipun ada dan tidak ada guru di kelas. Ada beberapa anak yang rajinnya hanya di depan kita saja. Kalau kita ada di tempat, mereka rajinnya luar biasa. Di waktu kita keluar sebentar, mereka ada yang jadi nyonya gitu ya, hanya duduk-duduk. Ada temannya yang kerja keras gitu. Dan saya ingin mengajarkan bahwa kita itu pasti anak-anak pulang ke lingkungannya, ke lingkungan masyarakat. Di masyarakat tuh banyak kerjasama di dalamnya. Salah satu contohnya adalah waktu 17 Agustus gitu ya, ada kerjasama membuat lingkungan lebih bersih gitu ya, atau apapun itu yang sering dikerjakan di lingkungan rumah. Dan pasti anak-anak akan kembali ke rumahnya. Bagaimana mereka bekerja sama di dalam lingkungan mereka, di dalam rumah mereka, supaya benar-benar gotong royong itu terjadi di negeri kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Ibu jarinya yang buka ini. Ini merasa otak kiri kanan kita. Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Cepat lagi. Cepat. Lagi lagi. Paham itu ya. Yang kedua, tangannya ini. Tangan kiri menyembah. Ini videonya banyak. Bapak Ibu bisa nonton videonya, nonton musik kalau dengan anak. 1 gini ya. 2, pindahkan tangan ini. Ya. Kalau kita terbiasa memang agak kaku ya. Pelan-pelan dulu. 1. Pelan-pelan ya. 2, 3. Dapat lagunya ini. Naik kereta apa? Iya, pakai musik maunya. Enggak bisa nyanyi? Kita Bisa pelan-pelan ini, kalau nyanyi boleh. Coba. 1, 2, 3. Duduk di
Tirta. Supaya baik jalannya. Tik tak tik Tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Implementasi PMM secara bersama. Gak usah dalam jangka waktu yang mepet supaya ada keleluasaan. Bagi yang sudah melakukan, berarti dia tinggal menunggu ke topik keberapa yang belum. Dan pastinya jadwal itu dikerjakan oleh masing-masing sekolah dan di monitoring dan dievaluasi oleh pihak KKG maupun pengawas.